Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Praktik Statistika. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan materi mengenai salah satu dari asumsi klasik. Jadi minggu lalu sudah kita pelajari mengenai regresi berganda, di mana sebenarnya untuk menganalisis regresi berganda itu kita perlu menguji asumsi-asumsinya dulu, sehingga ketika asumsi ini tidak tercapai, sebenarnya data itu tidak layak untuk kita analisis atau kita uji regresi. Kita tidak bisa mengujinya karena makanya kita memang perlu menganalisis dulu data-data yang ada itu dan diuji apakah data tersebut memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Jadi untuk uji regresi itu memang ada asumsi-asumsi tertentu. Yang pertama asumsinya adalah asumsi multikolinearitas. Jadi untuk suatu data yang baik yang bisa kita uji regresi itu ketika data tersebut tidak multikolinearitas. Karena multikol ini artinya menunjukkan hubungan atau korelasi antar variabel independen. Ketika terjadi hubungan atau korelasi antar variabel independen, maka variabel independen ini atau variabel bebas ini tidaklah bebas lagi ya, jadi mereka ada keterkaitan. Maka data ini tidak baik. Maka seharusnya data yang baik adalah data yang tidak multikolinearitas. Jadi yang akan kita cari ini nanti apakah data ini multikol atau tidak. Jika multikol maka tidak bisa dilanjutkan untuk uji regresi, tapi ketika tidak multikolinearitas maka kita bisa menguji di uji regresi. Baik, untuk uji multikolinearitas ini, untuk asumsi multikol ini kita bisa lihat, kita analyze dulu. Analyze, kemudian regression, seperti kemarin ya, linear. Nah, kita pindahkan ROA itu ke dependent, kemudian yang kemarin itu ada Karn, NPL, ROE, Ochor, dan Low. LDR itu kita masukkan ke independen seperti yang minggu lalu. Bedanya ini di statistik kita beri tanda centang pada estimate, model fit, part and partial correlation ini boleh iya boleh tidak. Kemudian collinearity diagnostic, nanti terutama untuk menguji multikol ini kita ambil data yang collinearity diagnostic ini. Lalu kita continue, lalu kita cek hasil outputnya. Output ini nanti ada variabel enter, ini variabel yang dimasukkan. Nanti di model summary nanti ada R square-nya, ada nilai ANOVA juga, dan ada nilai koefisien. Nah ini nanti untuk outputnya kita ekspor dulu ya. Nanti kemudian kita analisis di Word saja. Kita ekspor, kemudian nah hasilnya ini seperti ini. Setelah diekspor, seperti langkah-langkah ekspor biasanya, nanti hasilnya dari output itu ada variabel entered, ini berarti variabel yang dimasukkan di model summary ini. Kita bisa tahu di model summary ada R square. R square-nya 0,831. R square ini menunjukkan ketika semakin tinggi R square maka semakin tidak multikol. Jadi semakin tinggi nilai R square-nya maka semakin baik untuk uji multikol ini. Ini R square itu R pangkat 2 senilai 83,1% ini. Menunjukkan karena nilainya cukup tinggi, maka untuk data ini
data ini termasuk tidak. Jadi kolinearitas. R² secara garis besarnya cukup tinggi, jadi ini tidak multi-call, tapi kita pastikan dengan nilai ini, tolerance dan VIF. Jadi di tolerance dan VIF ini kita bisa tahu takaran ini multi-call atau tidak dari dua data ini. Jadi ketika nanti datanya yang tolerance ini misalnya lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multi-call. Tapi kalau lebih kecil dari 0,10, maka terjadi multi-call. Sedangkan kalau VIF, jika nilai VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multi-call. Sedangkan ketika nilai VIF-nya lebih dari 10, maka terjadi multi-call. Lebih enaknya saya ketik saja. Kita lihat nilai toleransinya dulu. Nilai toleransi sini untuk CAR-nya 0,436, kemudian NPL-nya 0,672, ini ROE 0,296, cost efisiensi 0,236, dan LDR itu 0,5. Nilainya di sini semuanya lebih dari 0,10. 0,100 lebih dari 0,10 kan berarti ini kan berarti 0,4, 0,6, 0,2, 0,2, 0,5. Ini kan semuanya lebih dari 0,10 yang ditoleran. Tulis ya, lebih dari 0,10 multikolinearitas. Data di sini semuanya lebih dari 10, maka untuk data ini tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan VIF itu syaratnya jika kurang dari 10, maka tidak multi-call. Kalau VIF-nya lebih dari 10, maka multi-call. Kalau di sini kan datanya kurang dari 10, 2, 1, 3, 4, 1 lagi, itu kan kurang dari 10. Kurang dari 10, maka di data sini, di data ini juga tidak terjadi multikolinearitas. Data ini bisa kita lihat jelas bahwa tidak terjadi multikolinearitas, berarti tidak ada korelasi antar variabel independennya. Cukup baik berarti. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya data ini juga kita bisa lihat dari CI, tapi sebenarnya kita pun sebenarnya cukup dengan dua ini saja. Dengan multi-call umumnya kita hanya menggunakan dua ini saja. Jika ingin memberikan tambahan pengetahuan, dengan CI ini kita juga bisa melihat. Tapi kalau di CI ini hasilnya tidak semuanya tidak multi-call ya. Jadi di CI ini ada 3 kriteria. Ada kurang dari 10, kemudian 10 sampai 30, dan lebih dari 30. Jika kurang dari ini,
maka tidak multikolinearitas. Sedangkan kalau 10 sampai 30 itu multikolinear. Sedangkan untuk yang lebih dari 30, multikolinearitasnya tinggi. Untuk data ini, kita bisa cek di CI. CI ini untuk model nomor 1 sampai 3, 1 sampai 3 masuk di sini ya, masuk di tidak multicol. Sedangkan di data di dimensi nomor 4, jadi multikolinearitas moderat. Di dimensi 5 dan 6 terjadi multikolinearitas. Data yang bisa untuk multikol ini sebenarnya kita hanya perlu, terutama kita hanya perlu menyimpulkan dari sini saja. Oleh karena itu bisa kita simpulkan data ini tidak multikol ya, karena kita kalau lihat berdasarkan nilai toleransi dan fit, ini tidak multikolinearitas. Tidak. Jadi linearitas. Ya, seperti ini. Jadi untuk data ini tidak terjadi multikolinearitas. Baik, untuk multikol seperti ini kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.